Shalom semua, apa kabar? I am blessed, you are blessed. Puji Tuhan. Wow, ini tanggal 1 Desember ya. Gak berasa kita sudah masuk di bulan Desember, puji Tuhan. Dan saya percaya ada begitu banyak kesaksian kita selama kita menjalani tahun 2024 ini. Amin. Ya. Dan saya melihat ada begitu banyak perubahan dalam diri orang-orang, termasuk diri saya sendiri. Haleluya. Saya kok kelihatannya kayak tambah ganteng gitu ya. Tambah keren, puji Tuhan. Ya kalau nggak ada yang memuji ya puji diri sendirilah. Paling tidak ya. Ya, jadi banyak sekali saya melihat betul-betul ada perubahan karena apa? Karena ada firman di dalam setiap kita. Amin ya. Firman betul-betul mengubah hidup setiap orang ya. Dan secara tidak sadar kita tiba-tiba berubah ya. Ya kalau saudara mau berubah, kita tahu hanya firman yang bisa mengubah kita ya. Dan hari ini saya mau bicara merangkum seluruh khotbah selama 1 tahun ini. Kita tahu kita masih bicara soal manusia baru ya. Tapi hari ini saya akan bicara tentang, kita tahu orang baru itu siapa, manusia baru itu adalah orang benar, betul? Ya. Dan siapa di sini orang benar? Semua kita orang benar, amin. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Yesus, karena Yesus Kristus. Nah ini ada satu tema yang bagus banget, jalan orang benar. Ya, oke, bisa ditampilkan lagi ayatnya. Ya oke, kita buka aja Amsal 4 ayat 18 ya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, tambah terang sampai rembang tengah hari. But the path of the just is a shining light that shineth more and more unto the perfect day. Ya, sampai di hari yang betul-betul sempurna. Ya, Amsal 4 ayat 18 ya. Pertanyaannya siapa orang benar itu? Kita sudah tahu jawabannya siapa? Diri kita sendiri. Ya, orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh siapa? Yesus Kristus, oleh Tuhan kita. Sekali lagi bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Tuhan, karena Yesus. Ya, kita tahu kita adalah manusia yang berdosa tadinya. Kita berdosa bukan karena perbuatan kita juga, betul? Ya, karena siapa? Saudara silahkan salahkan si Adam dan Hawa. Ya, salahkan aja sesuka-sukanya. Tapi kita tahu kita juga dibenarkan bukan karena perbuatan kita, karena Yesus Kristus. Ya, jadi kita tahu di dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi for all have sinned and come short of the glory of God. Jadi sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kalau kita baca lagi di Roma 3 ayat 9 itu saudara baca, buka Alkitab aja ya. Ya, bawa Alkitab dong ya. Nanti kita sama-sama saya akan jelaskan sedikit karena saya biasanya menjelaskan dari ayat ke ayat. Ya, bukan interpretasi saya, tapi biarlah firman Tuhan menjelaskan firman itu sendiri. Ini yang paling bagus dan selalu di TLW seperti itu. Saudara akan makan kenyang dengan kebenaran dengan firman Tuhan. Saya pastikan itu bukan interpretasi saya, tetapi karena firman yang menginterpretasikan firman. Ya, di Roma 3 ayat 9 berkata, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ini satu doktrin Alkitab yang hakiki ya. Ini kita tahu bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan siapa? Orang berdosa dan semua manusia berdosa. Nggak ada satupun yang tidak berdosa. Berarti Yesus datang untuk siapa? Untuk semua orang. Semua orang yang berdosa. Jadi kita perlu sadar dulu, kita perlu tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Ketika kita mengaku kita orang berdosa, kita tahu bahwa kita butuh juru selamat. Karena kita nggak mungkin diselamatkan oleh karena perbuatan baik kita. Ya, kalau ada perbuatan baik kita yang bisa menyelamatkan, percuma.
Yesus mati di atas kayu salib. Ya, tidak akan bisa ya. Jadi intinya adalah semua dunia, seluruh dunia ini sudah bersalah di hadapan Allah, tetapi Dia menyediakan satu jalan. Ya, satu-satunya jalan untuk keselamatan untuk semua orang. Ya, jadi kalau ada orang bilang di sana, oh karena nggak adil kalau cuma satu jalan ini, dia bilang ini adalah kebenaran. Ya, firman Tuhan bilang bahwa cuma satu jalannya. Ya kalau cuma satu artinya ya cuma satu, nggak ada banyak jalan. Ya, kalau ke Roma ada banyak jalan. Orang bilangnya banyak jalan ke Roma. Puji Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan itu menyelamatkan setiap orang. Amin. Tetapi kasih karunia tok sebenarnya tidak menyelamatkan. Ya. Kenapa? Karena di Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab kita ini karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usaha kita, ya. Dan ini bukan karena perbuatan kita, bukan upaya kita, tetapi karena apa? Karena kasih karunia dan iman. Dua-duanya diberikan kepada kita. Kasih karunia dianugerahkan, iman anak Allah juga diberikan kepada kita. Amin. Jadi kita pakai sekarang, kita percaya Yesus pakai apa? Iman Yesus sendiri juga. Ya, nggak akan ada orang yang bisa percaya Yesus tanpa menggunakan iman anak Allah. Ya, iman manusia kita selalu lihat di sini bahwa iman manusia itu melihat baru bisa percaya. Bapak Ibu pernah melihat Yesus? Enggak. Kok bisa percaya? Karena pakai iman Allah. Kita dikaruniakan iman Allah. Jadi kita merespon iman anak Allah itu dengan iman kita, klop kita terima betul-betul keselamatan. Ya, karena kalau cuman kasih karunia, di luar sana ada ajaran yang kebablasan. Mereka tidak percaya ada neraka, tidak percaya ada surga. Mereka percaya karena Tuhan begitu mengasihi seluruh manusia, maka seluruh manusia selamat. Padahal itu hanyalah satu anugerah yang diberikan. Harus ada orang-orang yang meresponinya, menerima. Jadi ketika kita menerima, baru betul-betul komplit. Ya, kita betul-betul dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Dari kerajaan iblis kepada kerajaan anaknya. Nah, kita kembali lagi ke ayat ini, Amsal 4 ayat 18. Ayat ini berkata, tetapi jalan orang benar, ya, itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan yang harus dijalani oleh orang benar itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Kita disediakan satu jalan. Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Bisa ayat selanjutnya ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu ya. Berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Ya. Bukan a way, bukan suatu jalan, tetapi Yesus adalah betul-betul jalan. Kalau ada satu jalan berarti ada jalan-jalan yang lain. Ya, dia betul-betul ada jalan menuju kepada Bapa. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 4 berkata di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kehidupan itu sendiri ada di dalam dirinya dan kehidupan itu memberikan terang kepada setiap orang. Ini yang versi NLT ya. Jadi ini berarti tidak banyak jalan. Jadi cuma sekali lagi satu-satunya jalan kepada Bapa adalah melalui Yesus. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Tidak ada kebenaran lain selain kebenaran yang Yesus berikan kepada kita. Tidak ada hidup lain kecuali melalui Yesus Sang Pencipta hidup. Ya, ini mungkin kedengarannya seperti apa ya? Karena kita kebanyakan sering mendengar hal ini, kita take it for granted. Kadang-kadang kita cuma pikir, oke lah, iyalah. Ya, saya sudah kebanyakan dengar Pak Dolfi tentang ini. Tapi kalau Bapak Ibu betul-betul mau perhatikan ayat ini ya. Di dalam Dia, di dalam siapa? Kristus itu ada apa? Ada hidup. Dan hidup itu adalah terang untuk manusia. Ya, di NLT ini bagus banget bilang kehidupan itu sendiri ada di dalam diri, di dalam Kristus. Di mana Kristus itu ada di mana? Di dalam kita. Ya,
Dan kehidupan Kristus itu yang di dalam kita itu memberikan terang buat kita. Nah, kita bicara sekarang hari ini adalah jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Ya, saudara pernah kalau bangun pagi-pagi, saya senang kalau dari tempat saya di apartemen itu kalau bangun jam 5 itu kelihatan gelap, tapi kemudian mulai pelan-pelan muncul sinarnya. Saya ada beberapa kali foto beberapa saat dan saya terkagum-kagum. Kemarin saya lihat ada satu orang bilang dia seorang arsitek dan dia bilang dia bikin bangunan-bangunan yang bagus dan dia foto-foto bangunan itu, tetapi ketika dia melihat langit, dia terkagum. Dia bilang wow, dia melihat bahwa yang dibikin di langit itu jauh lebih bagus dari apa yang dia bikin bangunan-bangunan itu. Jadi dia bisa melihat bahwa betul-betul cahaya itu mulai terang, semakin terang. Ya, jadi ini menceritakan tentang kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ya, selain kita berjalan di jalan orang benar, di jalan yang terang, yang makin lama makin terang. Sebenarnya terang itu adalah Kristus kan, amin. Ya, Kristus di dalam kita. Dan Kristus harusnya terang seperti apa? Firman Tuhan berkata dia seperti cahaya matahari yang penuh dengan kemuliaan yang begitu terang. Tapi kenapa di sini dibilang itu seperti cahaya fajar dan kemudian makin lama makin terang. Itu menunjukkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, ya sebagaimana kita membaharui pikiran kita dari hari ke hari dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, kita mulai menangkap apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan pada kita dan itu makin lama makin terang. Sampai betul-betul perfect day, sampai betul-betul kita berhadapan muka dengan Dia, suatu saat nanti, itu betul-betul kita nggak perlu apa-apa lagi. Ya, kita bisa melihat betul-betul wajah Tuhan. Amin. Ya. Jadi Yesus adalah asal mula semua kehidupan. Nah, Paulus berkata di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28. Kisah Rasul 17 ayat 28 berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Di dalam Dia, di dalam Kristus kita hidup. Amin. Berarti di luar Kristus kita nggak hidup, mati. Ya, sesimpel itu. Bukan mati secara jasmani, tetapi kita mengalami yang namanya kegelapan. Karena di dalam Dia ada terang, dan terang itu untuk kita, untuk menerangi jalan kita. Dan kita bisa bergerak, kita ada, semua karena Tuhan. Amin. Ya. Dan firman itu menopang segala sesuatu termasuk hidup kita ya. Jadi jalan kebenaran dan hidup. Di sini melalui darah, melalui pengorbanannya, Yesus datang kepada Bapa dan Dia mempersembahkan darahnya, memohon belas kasihan untuk siapa? Untuk kita semua. Semua untuk kebaikan kita. Ya, untuk perdamaian, untuk pengampunan, untuk penerimaan, dan untuk persediaan kasih karunia yang tidak terbatas. Haleluya. Oleh sebab itu Efesus 1 ayat 3 ini saya tulis berkata bahwa segala berkat rohani dalam kerajaan surga itu dicurahkan bagi kita. Amin. Melalui pengorbanan Yesus kita menerima segala berkat rohani dalam kerajaan surga. Masalahnya anak-anak Tuhan, orang Kristen, apakah betul hidupnya seperti ini? Apakah ada di antara kita yang kelihatannya kok gelap? Jalannya kok makin lama makin gelap? Makin suram? Apakah firman Tuhannya gak berlaku dalam hidup kita? Atau ada sesuatu? Ada something wrong? Kalau hidup kita makin lama makin gelap, bukan firman Tuhan yang tidak punya power, bukan firman Tuhan yang salah, tetapi kita berarti yang harus introspeksi, betul ya? Amin ya. Karena firman itu ya dan amin, benar kan? Ya. Jadi jalan yang dijalani orang benar itu seperti cahaya terang atau cahaya pagi ketika hari pertama mulai menyingsing. Kemudian ini sesudah matahari tenggelam, kemudian matahari bisa terbit lagi ya. Puji Tuhan.
Jadi demikian terang kita itu pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pada saat kita mulai pertama kali kita percaya kepada Yesus, itu sama seperti hidup kita itu fajar. Ya, mulai makin terang, makin terang. Semakin kita mulai merenungkan firman, mulai baca firman, merenungkan firman, baca firman, merenungkan firman, itu semakin kebuka. Semakin terang, semakin terang. Amin. Saya percaya di sini kita tahu bahwa bukan Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, betul? Perlu kerjasama dengan kita. Ya kalau kita sakit, bukan Tuhan yang mengizinkan kita sakit. Amin. Ya, bukan Tuhan yang mengizinkan berbagai masalah. Amin. Kalau saudara mau bilang, dulu ada teman yang suka bilang, masalah boleh datang. Tapi Tuhan tetap menolong. Saya bilang, saya nggak mau loh. Amin. Saya menolak. Saya bilang, masalah itu harusnya nggak boleh datang dalam hidup kita. Kita harusnya jadi problem solver buat orang-orang. Amin. Atau kalaupun kitab Mazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut. Amin. Karena ada Tuhan beserta dengan kita. Betul? Ya. Nah, kita bisa masuk dalam lembah kekelaman karena apa? Karena kita juga bukan Tuhan yang mengizinkan. Ya. Saya selalu bilang kita ini berjalan di jalan tolnya Tuhan. Jalan yang lurus. Bukan jalan yang berkelok-kelok. Lurus. Enak jalannya. Kalau kita nyetir, lihat rambu-rambunya, kita berjalan di jalan yang lurus. Jalan tol. Tapi ada berapa banyak orang yang pengen minggir. Lihat ada apa di pinggir jalan tol. Atau berhenti di pinggir jalan tol. Ya saudara tahu apa kalau yang terjadi kalau berhenti di pinggir jalan tol? Kecuali dalam keadaan darurat, Anda bisa ditabrak. Ya, kemudian bisa masuk jurang. Ya, bukan Tuhan yang membuat kita masuk jurang. Amin. Ya, jadi di sini kita sudah jelas banget bahwa doktrin Allah berdaulat, tetapi kedaulatan Tuhan itu dia bukan untuk bukan untuk melawan free will-nya manusia. Amin. Ya, kita tetap diberikan free will, diberikan satu kehendak bebas. Ya, jadi saudara mau makan apa aja silakan. Betul? Mau makan B1, B2 sampai bab berapapun terserah. Ya, tetapi ada firman Tuhan bilang kalau kamu sudah begitu taruh pisau di leher. Pernah ada yang ambil pisau terus taruh di lehernya? Atau ke leher suaminya atau istrinya. Kalau sudah mulai melebar ke kiri dan ke kanan, taruh pisau cepat-cepat di leher katanya. Ya, haleluya. Semua karena kita kan, ya. Jadi karena pola pikir, karena saya selalu bilang bahwa segala masalah kehidupan dalam dunia ini bersumber pada satu. Karena kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya, karena manusia tidak mengenal Tuhan dengan benar, bisa jadi ada masalah keuangan, bisa jadi ada masalah kesehatan, bisa jadi ada masalah hubungan. Ya, tapi kalau kita kenal Tuhan dengan benar, masalah-masalah ini harusnya bisa selesai dengan sendirinya. Amin. Ya, amin. Terima kasih untuk satu amin yang luar biasa di belakang. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi meskipun pada awalnya ini hanya berkilauan kecil ya, cahaya kita itu, tapi kemudian menjadi makin lama makin terang ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 8 berkata, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Kalau di dalam versi bahasa Inggris yang lain dibilang itu, and the darkness has gone. Betul-betul pergi, bukan sementara pergi. Ya, saudara kalau ruangan ini gelap, bagaimana mau bikin ini jadi terang? Tinggal pencet saklar. Nah kalau kita pencet saklar, apa yang terjadi? Apakah gelapnya itu pelan-pelan mengendap-endap? Pergi? Gimana? Langsung terang. Langsung terang, gelapnya kemana? Langsung pergi, langsung hilang. Ya. Hidup orang benar itu
adalah hidup di jalan yang terang. Dan ada terang di dalam mereka. Seharusnya terang dan terang dan terang. Ini seperti iklan ya. Philips. I don't want to mention, saya nggak mau mention, tapi terang dan terus terang katanya. Terang dan terus selalu terang. Ya, bukan berterus terang, tapi terang dan terang dan terang. Bukan terang kemudian gelap, terang kemudian gelap. Gonta-ganti. Ya, terang gelap, lama-lama korslet. Ya, hidup kita harusnya selalu terang. Amin. Ya, jadi terang di dalam kita itu akan bersinar lebih jelas dan lebih jelas sebagaimana kita membaharui pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jiwa kita ini akan menjadi tenang dan aman di dalam jalan yang benar sampai pada hari yang perfect. Sampai pada hari yang sempurna itu yaitu kita ketemu dengan muka dengan Yesus ya. Ya, ayat ini juga berbicara tentang visi. Visi kita yang makin jelas. Nah, saya percaya Bapak Ibu kita semua itu diberikan satu visi oleh Tuhan. Ya. Sementara ada visi yang besar yang Tuhan taruh, kalau Bapak Ibu belum punya, Tuhan taruh sesuatu untuk ikut visi orang, enggak apa-apa. Silakan, jadilah supporter yang baik untuk mensupport visi tersebut. Kenapa? Karena itu visi juga dari Tuhan. Hanya ada orang-orang tertentu yang betul-betul melihat dengan jelas, bisa melihat, support. Ya, saya bersyukur, saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selama beberapa tahun ini, kita TLW sudah 6 tahun ya. Januari kita akan ulang tahun ke-7. Ya, masih anak-anak. 7 tahun. Tetapi saya melihat begitu banyak orang yang mensupport. Bapak Ibu tahu kan visi TLW? Apa? Ya, visi TLW itu adalah melihat hidup orang berubah dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi betul-betul firman yang akan disampaikan. Pelajaran firman, DI. Kapan hari kita kan selalu bikin DI di sini, discipleship evangelism ya. Pelajaran tentang Alkitab. Pertama-tama jarang sekali yang ikut. Sampai kemudian Bu Nini bilang itu kedagingan. Dan ngomong ke orang-orang di ruang fellowship, kalian kalau nggak ikut itu kalian kedagingan. Semua langsung penuh ruangannya karena nggak mau dibilangin kedagingan. Jadi semua penuh ruangannya. Dan saya melihat orang-orang yang ikut DI dengan setia, hidupnya berubah. Ya, saya bisa melihat cahaya terangnya, betul-betul bercahaya. Ya, kalau saya ketemu Bapak Ibu di mall, gampang sekali melihatnya. Saya bisa langsung lihat ada Ibu Desi di sana, wow, terang sekali. Benar-benar kelihatan, ya. Itu yang saya lihat waktu kita pelayanan kepada orang-orang Afghanistan, ya. Ada sekitar 30-an orang waktu itu kita layani selama kurang lebih 3 tahun. Dan mereka tinggal di satu yang namanya dormitory. Kalau Bapak Ibu pergi ke BSD, di sana ada satu tempat yang ada 700 kamar. Di situ di booking oleh OIM. Mereka tinggal di situ dan mereka ada begitu banyak ya. Bukan cuma dari Afghanistan, dari Iran, ada dari Somalia, dari Nigeria, dan ada dari Vietnam juga. Ya. Tapi waktu kita bertahun-tahun kita berikan firman kepada mereka, dan waktu saya datang ke sana, saya bisa langsung lihat, bercahaya. Saya tahu, itu murid-murid Kristus. Langsung kelihatan bedanya. Ya, dan mereka betul-betul kelihatan. Ya, ada beberapa orang yang ya sudah hitam, gelap lagi. Jadi ya nggak kelihatan gitu loh. Ya, ada orang-orang yang hitam tapi bercahaya terang. Puji Tuhan, ya, saya bisa melihat perbedaannya. Jadi ini berbicara tentang visi kita, visi yang semakin jelas, dan saya berterima kasih sekali lagi Bapak Ibu mulai mendukung. Ada yang mendukung, mensupport visi di TLW sini. Melihat hidup orang itu berubah dengan pemberitaan firman. Ya, sesimpel itu visinya. Dan betul-betul saya bisa mulai melihat. Ya. Kemudian kita tahu bahwa diiringi dengan apa? Ada yang namanya tanda-tanda heran. Ya, berkuasa, powerful, ya. Makanya saya selalu bilang, pergilah sembuhkan orang sakit. Bangkitkan orang
mati. Apakah ada yang di sini yang sudah membangkitkan orang mati? Belum? Kalau begitu mulai praktek. Amin? Kok sedikit sekali aminnya ini dia? Apa takut melihat orang mati bangkit? Amin? Amin. Oke, silahkan pergi ke rumah duka. Bapak Ibu boleh bangkitkan mulai. Ya, kalau ada dorongan yang begitu kuat, ya, khususnya Bapak Ibu, saya kadang-kadang melihat kalau ada, saya belum pernah alamin sih, tapi saya tahu dulu ada satu anak yang umur 12 tahun, sakitnya parah banget, dan dia ditaruh di dalam satu ruangan itu ada 8 biji alat yang mengelilingi dia, terhubung ke badan dia. Anak itu sudah sakit, komplikasi macam-macam, sakit jantung, livernya nggak berfungsi, ginjalnya gagal dan lain sebagainya. Dan dia sudah kayak mayat hidup sih sebenarnya. Ya waktu kita datang, saya doakan, tapi saya bilang kepada Bapak ya, saya tahu rancanganmu tidak akan pernah gagal sebenarnya buat anak ini. Ya, ada si jahat yang mau menggagalkannya. Ya, jadi saya berdoa untuk dia. Waktu saya mau tumpang tangan, dokternya marah besar ke saya. Dia pukul tangan saya, dia bilang, jangan pegang-pegang. Ini anak harus steril. Waduh. Saya bilang, oke deh, nggak apa-apa deh. Saya ingat ada Paulus kasih sapu tangan, ya udah saya ambil tisu aja, saya taruh tisu saya di situ. Ya. Tapi kemudian nggak berapa lama anaknya ya pulang ke Bapak. Ya. Setelah saya ngobrol, ternyata memang orang tuanya nggak sepakat. Ada begitu banyak hal-hal yang kita nggak mengerti ya, Bapak Ibu ya. Tetapi yang pasti rancangan Tuhan sebenarnya tidak boleh gagal. Khususnya buat anak-anak muda. Ya, kalau ada anak-anak kecil, anak-anak muda yang meninggal, silakan praktek. Amin. Tapi kalau ada oma-oma yang sudah umur 100 tahun, Bapak Ibu bangkitin, dia akan marah. Dia bilang, sudah saatnya saya pulang. Jangan bangkit-bangkitin saya. Teman-teman saya sudah pulang semua. Ya, oke, jadi kita minta pewahyuan dari Roh Kudus ya. Kita minta Roh Kudus, kapan saya harus membangkitkan. Yesus waktu lihat ada ibu yang bawa mayat anaknya, ada orang-orang mengusung mayat anak muda. Ya, dia jatuh dengan belas kasihan. Dan anak ini, dia tahu dia harus bangkitkan. Jadi kalau ada yang seperti itu silakan kita boleh praktek amin supaya saya boleh melihat ada tangan yang sudah diangkat di sini. Siapa yang sudah membangkitkan orang mati? Apakah ada yang mau membangkitkan orang mati? Amin. Terima kasih, ada beberapa tangan. Boleh tepuk tangan dulu. Haleluya. Ya. Sembuhkan orang sakit, ya. Karena tanda-tanda ini akan menyertai kita. Orang percaya, amin. Sorry loh, kalau gereja cuma kumpul-kumpul kayak begini. Saya bilang ke Bun ini, udah kita bubar aja. Ya, mau ngapain kita di sini? Kita hanya nambah satu gereja lagi di Jakarta. No way. Sorry. Ya, ini yang membuat beda TLW harusnya. Ya. Orang yang lumpuh harusnya berjalan. Amin. Yang buta harusnya melihat. Come on, church. Amen. Come on, church. Amen. Amen. Ya. Ya selain kita tahu bahwa kita dibaharui dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, kita tahu kita manusia baru. Tahun depan kita punya satu tema yang luar biasa. Saya mau umumkan aja sekarang. Temanya identitas baru. New identity. Identitas kita siapa kita dalam Kristus. Betul-betul supaya kita menyadari bahwa kita betul-betul orang yang berkuasa. Powerful, duta besarnya Allah. Amin. Ambassador. You are the ambassador. Kamu adalah duta besarnya Tuhan. Amin. Sesama duta besar gimana? Kalau saling ketemu? Manggilnya apa? Kalau Bapak Ibu sesama duta besar Amerika, duta besar Inggris, duta besar Indonesia, kalau ketemu ngomongnya apa? Your honor, yang mulia. Mau gak dipanggil yang mulia? Yang mulia, duta besar kerajaan Allah. Amin. Yang membawa kabar baik. Yang menyembuhkan orang sakit. Yang membangkitkan orang mati.
Amin. Inilah kita, jati diri kita. Yes, saya excited banget dengan sesuatu yang Tuhan berikan pada saya ini dia. Ini yang akan kita gaungkan di tahun depan ya. Kita tahu kita adalah manusia baru, tapi manusia baru itu punya identitas yang baru. Ya sebenarnya kalau saya lihat khotbah-khotbah saya sepanjang tahun ini dan beberapa leaders di sini, semua itu membicarakan tentang sebenarnya sudah mulai dengan identitas kita manusia yang baru. Ya. Tetapi biarlah ini terus-menerus akan digaungkan supaya kita bisa betul-betul melihat siapa kita di dalam Kristus. Apa yang bisa kita lakukan dengan power, dengan kuasa, otoritas, dengan segala berkat rohani yang sudah kita miliki itu untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya. Tapi kalau kita masih hidup, aduh, saya agak gregetan loh ya kadang-kadang. Saya tidak mau ngomong masalah orang-orang di sini, tetapi kalau kita sudah dengar mulai ada orang yang curhat, saya bilang stop, ya. Saya nggak mau jadi bahan tempat sampah. Mau nggak saya kasih sesuatu? Ya, yang saya kasih selalu apa? Firman Tuhan. Ya, karena hanya itu yang kita punya. Kita harus selalu bagikan firman kepada orang-orang. Ya, sebelum lebih jauh mereka buang sampah ke kita, lebih baik kita suruh mereka buang sampahnya ke dalam laut. Amin. Ya, karena kita bisa perintahkan gunung aja bisa pindah ke dalam laut, apalagi sampah-sampah, betul? Ya, jadi segala macam-macam itu masalah persoalan, masalah keuangan, masalah hubungan dan lain sebagainya itu sekali lagi kita hanya perlu firman. Ya, kemarin saya sudah ajarkan bagaimana cara merenungkan firman. Puji Tuhan ada banyak sekali yang ikut. Bagaimana cara merenungkan firman ternyata harus perlu diajar juga. Dan banyak orang yang mulai bisa merenungkan firman. Ya. Coba tanya deh di kiri dan kanan. Ada renungkan firman gak hari ini? Pagi ini, amin. Apa firmannya? Ayo. Nanti lagunya kayak kemarin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Yang benar. Ya. Selalu punya firman, amin. Gak apa-apa, saya bilang saya punya selalu satu firman yang jadi favorit saya seumur hidup saya. Mau di mana saja, kapan saja, Mazmur 23. Itu saya gak akan pernah lupa. Kalau orang sudah tanya saya, kamu bisa quote firman Tuhan apa hari ini? Saya langsung bisa quote Mazmur 23. Ya, ada begitu banyak ayat favoritnya ya. Filipi 4 ayat 8. Ya, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Kita mikirkan enggak? Ya. Jadi ada banyak hal ya. Jadi ini adalah satu visi yang Tuhan sudah taruh, makin lama makin terang, makin lama makin jelas. Ya. Saya bersyukur ada teman-teman juga yang ada Bu Silvi, Bu Yeni yang pagi-pagi itu biasa buka tokonya sekarang. Namanya toko BBL. Tiap pagi. Ya, dan tokonya rame banget. Haleluya. Rame, laris, manis dagangannya. Puji Tuhan. Ya, kita bisa melihat ada begitu banyak hidup orang berubah. Ya, amin. Ya, kalau Bapak Ibu nggak mau ikut, ya nggak apa-apa, silakan. Itu pilihan. Makanya kita punya free will. Kita mau ikut, nggak ikut, terserah. Ya, tetapi ada satu harta yang luar biasa ya. Oke, jadi saya melihat tuntunan Tuhan luar biasa. Tadi Cieni tanya, ini kita sudah berapa tahun nih? Saya bilang tahun depan tanggal 6 ya. Minggu kedua ya, di bulan Januari itu kita akan berusia TLW itu 7 tahun. Ya. Dan saya berterima kasih. Ada orang-orang yang dari sejak awal join dengan saya sampai sekarang, dari saya yang khotbahnya naik pohon kelapa, turun pohon kedondong, yang nggak bisa ngomong, yang nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tetap setia banget gitu loh. Saya heran juga ya. Kadang-kadang kok ada ya orang kayak begitu ya, puji Tuhan. Haleluya. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat kan, saya tambah keren dong bawain firmannya ya. Haleluya. Yang diberikan daging semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu merasa nggak bahwa yang disampaikan firman itu adalah daging semua? Ya.
Ya mungkin ada orang-orang yang jauh lebih pintar berbicara dengan saya, tapi saya percaya apa yang saya sampaikan penuh kuasa. Karena ada saja orang-orang yang berkata-kata, tapi kita cari-cari apa isinya ya. Kayak kita mau makan kepiting, begitu dapat kepiting kita buka, plong, kosong, zong. Gak ada apa-apanya, kita nggak mendapat sesuatu. Kita pulang, kita mikir-mikir apa yang kita dapat tadi ya. Nggak tahu. Atau mungkin kita bilang, waduh bagus banget tuh khotbah pendetanya. Tapi apa? So what? Remanya buat saya apa? Nah saya percaya rema hari ini saudara bakal dapat. Karena Amsal 4 ayat 18 saya selalu ulang. Amin. Ya. Tetapi jalan orang benar itu apa? Seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Shine it more and more unto the perfect day. Ya, paling tidak inilah Bapak Ibu pulang bisa ingat. Ya, bisa hafal. Dan bisa mulai renungkan, oh ya saya orang benar, saya dibenarkan karena Kristus. Saya berjalan di jalan yang terang. Dan ini seperti visi yang Tuhan berikan kepada kita. Itu jadi satu rangkuman dan itu bisa menghidupkan kehidupan kita ke depan. Amin. Ya. Jadi bukan cuma jalan kita yang kian hari kian bertambah terang, tetapi orangnya sendiri pun bertambah terang. Amin. Ya, Matius 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kenapa kita disebut terang dunia? Karena bukan kita, tapi ada Kristus di dalam kita yang menjadi terang. Ya, Galatia 2 ayat 20 berkata bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, kalau Kristus yang hidup dalam kita, artinya Yesus sendiri bilang, kamu adalah terang. Terangnya siapa? Kristus. Ya, yang menerangi. Seharusnya kita menjadi terang, amin. Ya. Kenapa harus terang? Karena dengan terang itu kita mampu untuk melihat. Kita nggak stumble down, kita nggak antuk. Kita nggak terpleset. Ya. Kalau ada sesuatu yang salah, kita bisa belok. Betul? Ya, kalau ada larangan masuk atau gimana ya kita nggak masuk gitu loh. Karena terang itu betul-betul menerangi. Ya. Bahkan kelihatan semua. Firman Tuhan bilang kita di hadapan Tuhan itu telanjang, kita nggak ada apa-apa. Jadi kelihatan semua. Ya. Nah, saudara tahu dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia gelap. Dunia butuh kita, anak-anak Tuhan. Ketika saya melihat pergi di mana saja ya. Ketika saya bertemu Bapak Ibu dengan ya mungkin di Indomaret, di Alfamaret, ya di bank, saya bisa melihat terang. Tapi saya kaget satu kali ada anak Tuhan yang ngomel-ngomel. Wah, dia marah-marah sekali. Saya pikir, wah ini orang saya kenal. Dia anak Tuhan. Jadi terang apa jadi gelap? Langsung jadi gelap satu ruangan. Ya. Amin ya. Saya ingat guru saya Andrew Womack, dia bilang dia pernah pergi bepergian ke satu tempat dan pesawatnya di-delay. Begitu pesawat delay, semua orang kerubungin ke orang yang ngurusin tiket. Semuanya marah-marah, semua ngomel-ngomel. Karena macam-macam. Saya harus ada meeting, saya harus sampai tepat waktu. Tapi nggak bisa, ya namanya pesawat delay. Apa yang dilakukan oleh Andrew Womack? Dia datang ke counternya, dia bilang, terima kasih ya, kamu sudah mengatur apa kita dengan baik. Saya mengerti situasinya apa dan semoga saya mau memberkati kamu. Semoga hari kamu baik-baik saja sepanjang hari ini. Itu cewek yang itu langsung nangis. Nangis, dia bilang, terima kasih ada satu hiburan, ada satu terang yang menerangi. Semua gelap yang dihadapin, tiba-tiba ada terang begini. Dan saudara tahu, waktu next flight, Andrew Womack dipindahin ke business class. Puji Tuhan. Jadi tanpa dia minta, tanpa dia apa, dia bilang, kamu saya kasih privilege. Wow, luar biasa kan? Kita nggak akan pernah tahu ketika terang kita begitu bercahaya, ya orang akan melihat. Ya, Bapak Ibu kita semua itu dia dilihat orang. Kitalah kitab yang terbuka. Amin. Manusia roh. Puji Tuhan. Jadi dunia berada dalam kegelapan, dunia perlu melihat
orang-orang terang, dunia memerlukan kita. Di 2 Korintus 4 ayat 4 berkata, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang-orang matanya sementara dibutakan. Tetapi kitalah yang membawa terang Injil itu kepada orang-orang. Amin. Ya. Jadi kita adalah terang karena jelas ya. Siapa yang terang? Kita. Amin. Boleh tunjuk kiri kanan, kamu terang. Dunia. Kamu terang. Amin. Ya. Amin. Nah, kalau terang sesama terang jangan lama-lama ngumpulnya. Silau nanti, ya. Terang harus pergi. Makanya firman Tuhan bilang, pergilah. Ya, jadikan semua bangsa murid dan baptis mereka. Amin. Ya. Nah, jadi tujuan dari terang itu adalah untuk mengusir kegelapan dan memungkinkan orang-orang untuk melihat. Amin. Jadi di Matius 5 ayat 16 berkata bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, dalam versi Amplified ini bagus banget, bilang begini, biarlah terangmu begitu bersinar di depan orang-orang supaya mereka melihat betapa unggulnya moralmu, perbuatan-perbuatanmu yang terpuji, yang mulia, perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan mereka akan mengakui dan memuji dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ingat, tujuan kita melakukan perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang terpuji, bukan untuk kita yang dipuji. Sekali lagi, kita melakukan moral kita baik, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan juga untuk kita diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan, amin. Ya. Tetapi supaya apa? Bapa kita yang dimuliakan, dipuji. Orang akan lihat, oh orang Kristen, bapaknya siapa? Wah, Bapa yang mulia. Puji Tuhan. Tujuannya itu. Ya, saya tahu Bapak Ibu adalah orang benar dan orang-orang benar ini melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Amin. Perbuatan-perbuatan yang mulia. Puji Tuhan. Let your light so shine. Biarlah terangmu begitu bersinar. Biarlah kehidupanmu yang kudus itu begitu bercahaya. Biarlah perkataanmu itu selalu benar. Amin. Ya. Kalau janjian sama orang jam 7, datanglah jam 7 kurang 10. Ya, janjian jam 7 tapi datang setengah 8. Ya, nanti Bapak Ibu akan mulai melatih perkataannya nggak sesuai dengan hati. Ketika mulut kita nggak sesuai dengan hati kita nggak akan percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Hati kita percaya, mulut kita nggak. Ya, saya selalu bilang, kalau orang yang sakit, kita tahu bahwa Yesus sudah menyembuhkan. Amin. Ya, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Betul? Tapi siapa yang masih suka sakit? Saya suka sakit mah. Saya suka sakit kepala. Jangan disukain. Sekali lagi jangan disukain ya. Sakit kepala, sakit mah, dan sakit semuanya. Jangan disukain. Dibenci, ditendang, diusir. Amin. Ya. Oke, biarlah perkataan kita itu begitu terang ya, begitu terlihat. Biarlah itu dikenal di mana-mana, di mana saja, di dalam masyarakat, di dalam tengah-tengah bisnis, di dalam setiap usahamu. Nah, sebaliknya ayat berikut berkata, di Amsal 4 ayat 18-23, ini ayat bagus banget Bapak Ibu. Saya mau Bapak Ibu catat aja dan renungkan ini benar-benar ya, untuk sepanjang hari ini, kalau bisa sepanjang minggu ini ya. Ya, jalan orang fasik itu seperti apa? Kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Gelap aja hidup mereka. Ya. Ya, jadi berbeda dengan orang benar, orang fasik seperti orang yang berjalan dalam kegelapan ya. Mereka tidak dapat melihat ada perangkap di depan mereka. Ya, mereka tersandung jatuh karena hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang melihat dalam terang. Ya. Malam-malam kalau saudara bangun tidur, kalau saudara nggak nyalain lampu, pengen ke kamar mandi bisa terantuk, betul? Ya. Mata kita masih bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita nyalakan lampu, kita bisa melihat terang, kita bisa berjalan, kita bisa ke toilet dengan baik. Kaki kita nggak perlu menderita. Ya, siapa yang suka menderita kakinya kalau terantuk di mana-mana, kalau gelap. Ya.
Di sini dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Telinga kita itu, khususnya telinga rohani kita itu, dia didesain untuk selalu mendengar, tune in dengan kebenaran, dengan firman Tuhan. Ibarat kita ini selalu punya radio yang 24 jam selalu menyiarkan, tapi apakah kita tune ke frekuensi itu atau enggak? Ya. Ibaratnya kita bisa melihat YouTube, channelnya tepat apa enggak? Ya, begitu banyak channel YouTube. Saya kemarin pergi diundang di dalam 25 tahun anniversary CBN. Dan saya baru tahu ternyata ada sekitar hampir 150 miliar tayangan setiap hari. Channel YouTube. Dan makanya CBN bilang, waduh, siapa kita? Kita hanya sedikit channel terang untuk menerangi. Ya, puji Tuhan TLW punya channel YouTube juga. Haleluya, Seruput Kopi Cantik punya channel juga. BBL punya channel juga. Haleluya. Tapi kita berperang melawan kegelapan. Ya, 150 miliar something. Ya, berapa ratus juta yang punya gitu loh channel YouTube. Wah, jadi saya bilang luar biasa. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu terserah, saudara mau pilih channel yang mana, betul? Ya, sekarang ada begitu banyak channel yang nggak benar juga banyak sekali. Yang dengan judulnya bombastis sekali. Apa orang bilang clickbait untuk memancing kita untuk bisa nonton, melihat. Tahu-tahu waktu kita udah habis. Sadar apa enggak? Tiba-tiba 3 jam, 5 jam kita nonton YouTube. 4 jam kita buka Instagram. Tapi nggak ada satupun firman Tuhan yang mencelok di sini. Ya, hati-hati ya. Kita mungkin saling mengingatkan. Bapak Ibu, saya selalu diingatkan sama istri saya, puji Tuhan, saya punya istri yang luar biasa. Ya, bilang, jaga matamu. Kalau matamu melihat yang gelap, congkel. Siapa yang berani mencongkel mata di sini? Itu satu istilah ya, bukan kita harus mencongkel ya. Kita sudah bahas itu di BBL. Makanya ikut BBL. Puji Tuhan. Ya, jadi Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa ya. Firman Tuhan itu memberikan kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Kalau di sini dibilang bahwa karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesumbuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya percaya dan sangat percaya firman Tuhan itu satu-satunya obat untuk segala sakit penyakit. Amin. Ya. Karena obat di luar sana tidak menyembuhkan. Hanya mengurangi simptomnya. Tapi yang menyembuhkan firman. Ya. Ada di depan mata kita obatnya, tapi kita mencari kemana-mana, tapi kita hanya perlu balik kepada firman. Ya. Ini yang disebut di dalam Amsal ini, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dan ayat berikut adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada orang yang berdoa begini, Tuhan tolong jaga hati saya. Bukan Tuhan yang menjaga hatimu. Kita yang punya tanggung jawab untuk menjaga hati kita, amin. Seperti di penjara. Pernah ke penjara? Maksud saya bukan masuk penjara. Maksudnya pernah ngunjungin penjara enggak? Pernah. Ya pernah ya. Di penjara itu kalau Bapak Ibu mau ikut pelayanan, saya beberapa kali pernah pelayanan ke penjara, kita begitu mau masuk diperiksa semua. Yang nggak boleh bawa masuk ditinggalin semua. Ada lokernya, disimpan. Bahkan handphone kita nggak boleh bawa masuk sebenarnya. Dompet nggak boleh bawa masuk. Betul-betul diri kita aja yang masuk. Ya. Jadi diperiksa. Begitu keluar juga sama, kita diperiksa. Ada bawa barang apa dari dalam. Periksa keluar. Jadi begitulah kita menjaga hati kita. Jangan biarkan sampah-sampah dunia itu masuk. Jaga. Dijaga. Nah hati ini kita tahu berbicara soal apa? Ada bagian roh, ada bagian jiwa. Bagian roh kita sudah sempurna, sudah komplit, sudah dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Amin. Kita memiliki roh yang baru, 2 Korintus 5 ayat 17, betul? Ya. Dan seharusnya yang lebih mendominasi adalah roh kita, bukan jiwa kita. Ya.
Sayangnya di bagian hati kita ini satu lagi ada bagian namanya jiwa. Yang ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan inilah yang harus kita barui dari hari ke hari dengan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya roh kita itu sudah sempurna. Kita memiliki pikiran Kristus, kita dibenarkan karena Kristus, kita lebih dari pemenang, sama seperti Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 17 itu bilang itu ya. Sebagaimana Yesus ada, begitu kita juga di dunia ini. Ya, jadi roh kita dari sel ke sel, dari molekul ke molekul itu sama seperti Yesus. Jadi kehidupan kekristenan kita sisanya ini adalah mengetahui apa yang sudah dalam roh kita ini dia untuk kita tarik keluar termanifestasi dalam tubuh jasmani kita. Puji Tuhan. Oke, di dalam Living Bible berkata, saya nggak tulis di sini ya. The Message bilang begini, jagalah hatimu dengan waspada, disitulah kehidupan dimulai. Di The Living Bible berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena mereka mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Segala sesuatu hidup kita berasal dari dalam, bukan dari luar. Amin. Sukacita dari mana? Dari dalam. Ya. Bukan dari luar. Bukan tergantung dari transferan orang. Amin. Kalau ada orang yang transfer ya puji Tuhan. Tapi kita seharusnya bersuka cita walaupun tidak ada yang transfer. Ya mungkin ya kalau ada yang transfer lebih bagus sih. Ya. Amin ya. Tetapi sukacita kita tetap tidak bertambah atau tidak berkurang. Bukan terpengaruh karena perbuatan orang. Bukan terpengaruh karena muka pepaya orang. Kalau orang sudah muka panjang-panjang pepaya kepada kita, kita gak terpengaruh. Sorry man, haleluya. Karena saya tahu siapa saya dalam Kristus, amin. Ya, beneran. Ya, saya selalu bilang kepada teman-teman, beberapa teman, kadang-kadang ini kita seringkali tersinggung. Tapi kita belum sampai diludahin muka kita, betul? Kalau ada orang yang ludahin muka kita, terus kita ambil tisu, kita hapus, kita bilang, puji Tuhan aku memberkati engkau. Waduh, angkat 4 jempol deh. Haleluya. Puji Tuhan, itu betul-betul Kristus yang bercahaya. Amin. Karena itu kita gak akan bisa bikin. Dengan kekuatan kita, waduh, kalau saya bisa tabok-tabok itu orang. Tapi karena dengan Kristus, kita akan mampu melakukannya. Amin. Ya, seringkali kita tersinggung hanya hal-hal yang kecil, Bapak Ibu. Ya, kehidupan lama saya, aduh, sudahlah saya nggak usah cerita ya. Bagaimana ya, hal kecil aja bisa bikin jadi hal yang besar. Hanya gara-gara nggak ada koran di dalam kamar hotel saya bisa ngamuk dulu. Ya, oh, udahlah, saya nggak mau ngomong lah. Itu masa lalu saya. Ya, sekarang saya manusia baru. Haleluya. Bapak Ibu manusia baru. Amin. Ya, punya pikiran Kristus yang bisa tahu segala sesuatu. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita bisa melihat ini adalah kasih karunia Tuhan yang bekerja secara progresif dalam kehidupan orang percaya. Ya, terang yang semakin terang itu adalah kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Itu kita akan melihat semakin progresif, semakin progresif. Semakin kita akan melihat ya. Ya. Tapi bukan Kristen progresif ya. Haleluya ya. ada yang namanya Kristen progresif, kita nggak usah bahas itu. Tetapi kita tahu bahwa kasih karunia itu bekerja di dalam kita melakukan sesuatu dan kita akan ada satu pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu bukan menjadi satu beban. Kita bertumbuh ini bukan jadi beban. Pohon itu akan bertumbuh dengan sendirinya. Ya. Siapa bilang bertumbuh itu harus sakit? Enggak. Kita akan bertumbuh itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, bukan jadi beban tetapi karena kasih karunia Tuhan. Pertumbuhan kita itu menuju kepada terang yang sempurna. Makanya ketika kita mulai merubah dengan pola pikir kita dengan firman Tuhan, kita akan mulai melihat dan kita mulai serupa dengan Dia. Ya. Puji Tuhan. Ya, hidup dalam kasih karunia berarti kita semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan seiring waktu. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Itu saya ambil aja from glory to glory. Amin. Ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hidup kita harusnya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, bukan dari mujizat ke mujizat loh ya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Salah satu ayat yang bagus sekali waktu di kitab Keluaran itu Musa bilang begini kepada Tuhan, dia berbicara pada Tuhan, dia bilang, God, show me your glory. Tuhan tunjukkan kemuliaanmu. Dan apa yang Tuhan jawab? Tuhan bilang, oke,
aku akan melewatkan semua kebaikanku di hadapanmu. Jadi salah satu arti glory atau kemuliaan Tuhan kita tahu itu adalah hadirat Tuhan, itu juga berarti adalah kebaikan Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan berkata bahwa hidup kita itu dari from glory to glory, hidup kita dari kemuliaan satu kepada kemuliaan Tuhan yang lain, artinya kehidupan kita itu dari satu kebaikan Tuhan kepada kebaikan Tuhan yang lain, 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 kepada kebaikan Tuhan yang lain. Amin. Dari kebaikan kepada kebaikan dan kebaikan dan kebaikan saja. Amin. Padanya tidak ada kegelapan. Ya, setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan, tidak ada pertukaran, ya kan? Tidak ada bayangan. Haleluya. Ya, jadi from glory to glory. Di ayat berikut di Roma 1 ayat 17 berkata, hidup kita juga bertolak dari iman kepada iman, karena orang benar hidup oleh iman. Jadi dalam kita berjalan di jalan terangnya Tuhan, di dalam jalannya Kristus, di dalam jalan kebenaran, ingat Mazmur 23 itu berkata bahwa Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Tuhan di situ tidak disebut Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Kalau kita mau masuk di jalannya, baru kita dituntun. Tuhan tidak akan memaksa kita, mau narik-narik kita untuk masuk ke dalam jalan benar. Kitalah yang membawa diri untuk masuk ke jalan yang benar. Ketika kita masuk di jalan yang benar, kita dituntun oleh Tuhan. Amin. Dan di sini kita dipimpin dari iman kepada iman. Sebab orang benar akan hidup oleh iman. The just shall live by faith. Amin. Nah, di akhir khotbah saya ini, saya mau kasih satu hadiah buat Bapak Ibu. Karena ini bulan Desember, bulan penuh hadiah. Amin. Siapa yang suka hadiah di sini? Semua suka hadiah ya? Oke, saya punya, nanti tolong Asyir bagikan, ya bisa tolong dibagikan saja, ya. Ini adalah, di sini tertulis apa yang aku percayai untuk 12 bulan ke depan. Ini sebenarnya saya mau bagikan di Januari, tapi karena ini khotbah saya terakhir di bulan Desember di tahun ini, ya, saya mau bagikan aja sekarang. Saya excited banget, ya. Ini bukan sembarang kertas. Ini Bapak Ibu bisa jadikan pembatas buku, ya. Atau ini bisa taruh nanti di samping tempat tidur, atau di meja rias, atau di dashboard mobil, silahkan, boleh, ya. Ini satu orang dapat satu aja. Oleh sebab itu saya menyarankan Bapak Ibu mungkin tulis dulu di kertas biasa, coret-coret, atau di handphone sebelum disalin ke sini. Ya, supaya di sini jangan coret-coret, kalau bisa yang rapi ya. Kita bisa tulis di sini. The just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Apa yang aku imanin, apa yang aku percayain untuk 12 bulan ke depan. Untuk di tahun 2025. Bapak Ibu hadiahin dirimu sendiri dengan kado yang luar biasa. Dan syaratnya apa? Jangan batasi Tuhan. Amin. Kita hanya membatasi dengan pikiran kita, otak kita kecil ini. Ya, tapi jangan batasi Tuhan. Ya, ini bisa Bapak Ibu bawa pulang nanti, ya. Silakan nanti di oret-oret dulu ya. Ya. Silakan nanti berdoa dulu sebelum Bapak Ibu tulis. Silakan mau tulis berapa banyak, di belakang juga ditambah, silakan aja, enggak apa-apa. Tapi saya yakin enggak akan lebih dari 5 kok. Ya. Sebenarnya kita enggak begitu banyak permintaan sama Tuhan, enggak akan begitu banyak yang ini. Tapi cukup satu aja visi yang Tuhan kasih, dan kita betul-betul percaya untuk dalam jangka waktu dekat ya, istilahnya 1 tahun ini aja. Ya, saya tahu ada visi-visi yang besar Tuhan taruh, 5 tahun, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, silakan enggak apa-apa. Tapi ini untuk yang paling tidak 1 tahun ke depan. Ya, saudara berdoa, tanya Bapa, biarlah apa yang saya inginkan ini adalah betul-betul keinginan Tuhan juga. Ya. Saya kepengen ada sesuatu yang saya percayai Tuhan, yang terjadi untuk di 12 bulan ke depan. Kita nggak tahu, tiba-tiba bulan pertama sudah
Sudah dapat. Sudah terjadi. Bulan kedua sudah terjadi. Ya. Ini dulu saya pernah bikin di gereja yang lama. Ya. Ada beberapa orang yang gak punya rumah. Dia bilang, Bapak aku mau 12 bulan ke depan aku mau punya rumah. Dan beberapa dapat. Puji Tuhan. Jadi saya bilang sekali lagi jangan batasi Tuhan. Ya. Jangan batasi Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Yes, amin. Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Haleluya. Ya saudara mau percayaan apa? Sesuatu untuk 12 bulan ke depan. Ini jadi hadiah yang begitu besar buat Bapak Ibu semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri.